Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini kita berada di Museum Nusa Tenggara Barat. Apa aja sih yang ada di Museum Nusa Tenggara Barat ini? Yuk simak video kami. Untuk melihat berbagai koleksi barang bersejarah yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini, teman-teman bisa langsung datang ke lokasi yang berada di Jalan Panji Tilar Negara nomor 6 Mataram. Nah, terlebih dahulu kita akan membeli tiket untuk bisa masuk ke ruang pameran. Untuk tiketnya sangat terjangkau nih teman-teman. Untuk siswa taman kanak-kanak sampai SMP dikenakan tarif Rp2.000 per orang. Untuk siswa SMA, mahasiswa dan umum dikenakan tarif Rp4.000 per orang, dan untuk wisatawan asing dikenakan Rp7.000 per orang. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat adalah museum umum yang dirintis sejak tahun 1976 dan diresmikan pada tanggal 23 Januari pada tahun 1982. Nah, sampai sekarang ini jumlah koleksi yang dimiliki Museum Nusa Tenggara Barat ini adalah sekitar 7.698. Ribuan koleksi tersebut dikelompokkan menjadi 10 jenis koleksi, yang diantaranya koleksi geologika atau geografika, koleksi biologika, koleksi etnografika, koleksi arkeologika, koleksi historika, koleksi numismatika dan heraldika, koleksi filologika, koleksi kramologika, koleksi teknologika, dan koleksi seni. Nah, sebelum memasuki area pameran tetap, kita bisa melihat berbagai koleksi-koleksi yang ada di halaman museum. Di area lobby, teman-teman bisa melihat lukisan tradisional Pulau Lombok dan Sumbawa, seperti kesenian tari gandrung, tari rudat, tari cepung, teater cupak gurantang, gendang belek, dan jarangan kamput dari Pulau Lombok. Dari Bima yaitu tari sere, tari lenggo, tari toja, dan tari kanja. Kemudian dari Sumbawa ada tari maleke, tari sakeco, dan rebanarea. Di halaman museum juga terdapat dua meriam peninggalan penjajahan Belanda. Kemudian ada jangkar kapal yang berasal dari Cina yang ditemukan di Pelabuhan Ampenan pada tanggal 20 Mei 1997. Kemudian di sini juga ada koleksi arkeologika yaitu Lingga Dioni yang merupakan peninggalan masa Hindu yang ditemukan di Desa Pendua, Kabupaten Lombok Utara. Kemudian ada rumah adat suku Sasak yang disebut dengan bale yang beratap alang-alang yang dilengkapi dengan berugak yang berfungsi sebagai tempat duduk bersama keluarga. Dan kemudian ada lumbung padi yang berfungsi untuk menyimpan padi pada zaman dahulu. Koleksi-koleksi tersebut termasuk ke dalam koleksi etnografika. Selanjutnya kita akan memasuki area pameran tetap 1 yang menyajikan potensi alam Nusa Tenggara Barat. Di sini kita akan melihat koleksi geologika atau geografika, yaitu koleksi yang berhubungan dengan sejarah, alam, dan lingkungan. Di sini terlihat ada koleksi maket dari Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Nah, kemudian di sini terlihat sistem tata surya dan ada kehidupan di bumi dari waktu ke waktu dan berbagai koleksi fosil. Selanjutnya ada koleksi biologika tentang makhluk hidup. Di antaranya ada berbagai macam koleksi hewan seperti buaya muara, rusa, ular, komodo, kupu-kupu, dan berbagai macam jenis kerang. Selanjutnya kita akan memasuki ruang pameran tetap 2 yang dimana di sini ada koleksi miniatur Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selanjutnya di sini ada koleksi baju pengantin Bali, suku Sasak pada umumnya dan suku Sasak yang ada di Bayan, suku Samawa, dan suku Mbojo. Koleksi baju pengantin ini termasuk ke dalam koleksi etnografika. Kita beralih ke koleksi historika, yaitu koleksi benda budaya yang bukan hasil temuan di Nusa Tenggara Barat tetapi dapat dijadikan sebagai bukti atau peristiwa sejarah. Di antaranya ada surat bukti kepemilikan tanah, stempel Kesultanan Bima, stempel Kesultanan Dompu, Sri Sultan Ibrahim,
stempel Raja Bicara, bintang jasa, dan silsilah Kesultanan Bima. Selanjutnya ada koleksi peninggalan pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Majid. Selanjutnya kita beralih ke koleksi filologika atau koleksi naskah kuno yang ditulis menggunakan bahasa tradisional dan aksara yang berisi ilmu pemerintahan, sejarah, sastra, dan pengobatan yang ditulis di atas daun lontar menggunakan huruf jejawan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada koleksi alat transportasi tradisional yang dipakai nenek moyang pada zaman dahulu yang berupa koleksi peralatan pertanian tenggale untuk membajak sawah. Ada peralatan berburu, peralatan meramu, peralatan berladang, peralatan menangkap ikan di air tawar. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada diorama kampung nelayan. Di sini terdapat koleksi alat penangkap ikan di laut, kacamata, jala, dan lain-lain. Kita beralih ke koleksi numismatika, yaitu koleksi mata uang kertas dan mata uang logam. Kemudian di sini terdapat koleksi benda-benda pada zaman praaksara, ada kendi, gelang, manik-manik, serta peralatan berburu yang dipakai manusia purba pada zaman dahulu. Kemudian ada koleksi peralatan alat rumah tangga dari gerabah. Selanjutnya ada koleksi teknologika, yang dimana koleksi teknologika ini merupakan benda-benda berteknologi pada zaman dahulu. Di antaranya ada alat tenun dan pandai besi. Kemudian ada koleksi hasil tenun dari suku Sasak, hasil tenun dari suku Samawa, dan hasil tenun dari suku Mbojo. Kita beralih ke koleksi kramologika, yaitu koleksi yang berbahan keramik. Ditemukan di Nusa Tenggara Barat, tetapi bukan buatan orang-orang di Nusa Tenggara Barat. Koleksi kramologika ini didapat dari proses perdagangan orang-orang pada zaman dahulu dari berbagai macam negara. Kemudian ada koleksi senjata tradisional, diantaranya ada keris, pedang, golok, dan lain-lain. Kita beralih ke koleksi seni. Di sini terdapat koleksi wayang sasak, koleksi kerajinan anyaman yang berbahan baku, daun lontar, dan bambu, koleksi seni kriya atau alat musik tradisional, dan koleksi topeng. Selanjutnya koleksi perkembangan agama dan kebudayaan. Ada peninggalan agama Islam dan peninggalan agama Hindu, yaitu Lingga Dioni yang ada di halaman museum. Selanjutnya koleksi daur hidup, diantaranya ada koleksi peralatan-peralatan bayi, jaran kamput, alat upacara pernikahan, dan alat upacara kematian. Nah teman-teman, kita sudah melihat 10 jenis koleksi yang ada di Museum Nusa Tenggara Barat. Tersisa satu ruangan istimewa yang tidak bisa diakses oleh pengunjung, yang dimana ruangan tersebut adalah ruang Hasanah, yang dimana koleksi-koleksi dari ruang Hasanah ini terbuat dari emas dan perak. Selanjutnya ada ruangan baru yang bisa diakses oleh pengunjung, yaitu ruang informasi geologi. Di dalam ruang ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana kondisi geologi di Nusa Tenggara Barat ini. Sekian video dari kelompok kami, thank you for watching.